sekali Pak Guru ya. Dan ini salah satu problem utama, tantangan utama cara kita menerjemahkan visi tadi, visi Merdeka Belajar, visi kurikulum Merdeka ke tataran implementasi. Oke, sekarang kita bicara implementasi ya. Hal pertama yang perlu kita tekankan adalah bahwa implementasi kurikulum Merdeka itu memang membutuhkan perubahan cara berpikir, perubahan dan kemauan guru untuk merefleksikan apa yang mereka lakukan selama ini. Dan keberanian untuk mencoba memperbaikinya. Ya, jadi ini sebuah proses belajar. Kita tidak berharap, kita tidak menuntut guru untuk, oke, sekolah saya semester depan mulai melaksanakan kurikulum Merdeka. Maka saya harus sudah benar 100%. Sudah berubah total dan sekarang menjadi berubah paradigma di dalam hitungan hari. Itu tidak realistis. Yang kami dorong dan kami tekankan adalah perubahan kurikulum ini tolong dilihat sebagai ajakan, kesempatan dan momentum untuk memulai proses belajar. Sehingga kita lambat laun praktik pembelajaran kita akan mengarah kepada visi yang tadi kita ceritakan di awal gitu ya. Yang mungkin tadi menurut Pak Guru agak, waduh ini masih filosofis, masih abstrak gitu. Tapi sekali lagi tujuannya harus benar dulu, filosofinya harus benar dulu gitu ya. Nah sekarang prosesnya itu sekali lagi ini butuh waktu. Dan yang kita harapkan terjadi ketika sebuah sekolah mengadopsi kurikulum Merdeka adalah sekolah itu berkomitmen untuk mendukung pembelajaran gurunya. Refleksi, sharing antar guru, keberanian untuk mencoba-coba hal baru. Terus kalau salah nggak disalahkan oleh kepala sekolahnya atau pengawas gitu ya. Itu. Ini catatan ya buat semuanya bahwa guru-guru sekarang kita menghadapi sebuah masalah yang sebenarnya sangat besar untuk kebanyakan masyarakat Indonesia dengan budaya yang seperti ini. Jadi budaya masyarakat kita itu, saya tidak bisa mengeneralisir sebenarnya, tetapi yang terlihat di lapangan itu adalah bahwa guru-guru itu menunggu ada orang yang berinisiatif. Ada orang yang berinisiatif, ini bagaimana nih, baru mereka kemudian mempertimbangkan apakah ikut atau enggak. Jadi ketika kurikulum Merdeka dan Merdeka Belajar itu mempersilahkan kita untuk bebas, berkreasi, berinovasi di sekolah masing-masing, banyak guru yang malah jadi bingung, waduh nanti takarannya bagaimana, nanti apa yang harus saya lakukan. Saya pernah berbincang dengan salah seorang kepala sekolah yang saya kenal. Ini gimana cara mengimplementasikan kurikulum ini? Ya ini mah saya serahkan aja kepada pengawas nanti kayak gimana, soalnya kita ikut-ikutan aja gitu. Ya karena memang saking di dunia lapangan guru-guru dan kepala sekolah itu menunggu inisiatif, menunggu inisiator, ada orang yang melakukan seperti ini. Tapi tidak ya, berarti bahkan sampai tingkat satuan sekolah itu dipersilahkan untuk menjadi fleksibel dalam secara materi dan ya seperti itu ya. Betul sekali. Sekali lagi kita tidak berharap kemudian semua bisa melakukan ini di awal. Tapi Pak Guru betul, ada sekolah-sekolah yang masih menunggu arahan, instruksi dan tidak mengejutkan sebenarnya. Karena puluhan tahun kan guru kepala sekolah itu diposisikan sebagai pelaksana saja. Ya sudah mulai disebut sebagai profesional sejak Undang-Undang Guru Dosen. Tapi perlakuannya dari pengambil kebijakan yang sebelum-sebelumnya itu seolah-olah guru dan kepala sekolah ya tinggal melaksanakan saja. Nah, ini filosofi yang berbeda dengan kurikulum Merdeka dan Merdeka Belajar. Di filosofi kita adalah kita harus mulai memberi kepercayaan yang besar kepada guru, kepala sekolah sebagai pendidik. Dan karena itu kita memberi banyak fleksibilitas, ruang untuk berinovasi tadi. Kita tidak bisa lagi berasumsi bahwa kita bikin regulasi kurikulum yang sedemikian rigidnya, yang sedemikian step by stepnya, sehingga semua guru di Indonesia tinggal mengikuti langkah-langkahnya. Kalau dulu kan gitu ya, formatnya ditentukan, detail sekali, langkah-langkahnya seperti apa.
di kurikulum Merdeka yang kita tentukan secara regulasi itu prinsip-prinsipnya. Oke. Tapi mungkin poin terakhir Iya. terkait dengan ini, tentu kita sadar bahwa ini proses belajar dan butuh sumber belajar. Makanya kita di Kemendikbudristek menyediakan banyak sekali materi pelatihan, buku-buku teks yang lebih bagus, contoh-contoh modul ajar yang bisa bebas diunduh dan digunakan oleh sekolah. Sebagian besar ada di website kurikulum.kemdikbud.go.id. Catat. Dan juga di platform Merdeka Mengajar yang bisa diakses oleh guru secara gratis. Nah, buku teksnya ini Pak Guru tadi menggarisbawahi, menyoroti buku teks karena memang ini yang paling dipegang oleh guru ya. Andalan. Nah, kita sekarang dalam merancang buku teks kurikulum Merdeka juga menggunakan filosofi yang sama. Buku teks itu bukan instrumen untuk menyampaikan sebanyak mungkin materi pada anak. Buku teks itu adalah alat yang memantik guru untuk menerapkan pembelajaran yang aktif. Jadi materinya lebih sedikit. Pemirsa bisa cek gitu ya di nanti ada ya buku ininya ya? Ada di website buku.kemdikbud.go.id. Itu ada buku teks kurikulum Merdeka, bandingkan nanti dengan buku teks yang sebelumnya. Materinya lebih sedikit, informasinya, yang banyak itu gambar yang menyenangkan, yang asik. Kemudian yang banyak itu juga pertanyaan pemantik di awal bab. Kemudian pertanyaan refleksi di akhir bab. Dan aktivitas-aktivitas yang ada di memandu guru dan siswa untuk mengolah informasi. Jadi bukan menyampaikan informasi, buku teks ini ya tetap menyampaikan sebagian informasi, tapi sudah banyak tertanam di buku teks itu ajakan dan cara-cara untuk mengajak siswa berpikir secara aktif. Gitu. Berarti beban terbesarnya untuk adaptasi atas perubahan ini adalah di guru ya. Yang ada di sekolah. Iya, yang ada di sekolah. Jadi guru-guru semuanya ayo kita. Padahal sebenarnya kurikulum Merdeka itu mudah ya, sebenarnya lebih fleksibel, lebih mudah, berarti lebih dalam juga, lebih mendorong siswa untuk berpikir kritis dan termasuk juga lebih membuat siswa itu dekat dengan guru secara emosional karena ada banyak masalah-masalah. Ya, cuman karena selama berpuluh-puluh tahun guru itu diperlakukan sebagai pihak yang menyediakan materi, maka perubahan yang justru memudahkan ini jadi agak gamang di hadapan guru-guru. Tapi baiklah, kita masih ngebahas soal disrupsi yang tadi itu Pak. Soal zaman yang sekarang benar-benar butuh sebuah adaptasi. Sebuah data